Kebayang nggak sih belajar ngaji tapi pakai virtual reality? Atau diskusi soal nilai-nilai spiritual dilakuinya lewat platform digital? Nah, selamat datang di persimpangan yang super menarik antara tradisi dan teknologi. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih, gimana sih masa depan pendidikan agama Islam di zaman serba digital ini? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita ngajarin kearifan yang udah berabad-abad umurnya ke generasi yang hidupnya di era kecerdasan buatan? Nah, ini dia nih tantangan utama yang jadi fokus pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu ya frekuensinya. Jadi kalau kita sebut-sebut PAI, yang kita maksud itu ya pendidikan agama Islam. Ini mata pelajaran formal di sekolah-sekolah yang ngajarin soal pengetahuan, nilai, dan praktik dalam Islam. Penting banget nih buat kita pahami bareng-bareng biar nyambung terus ke belakang. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kekuatan tradisi. Kita bakal lihat lebih dalam soal metode belajar yang bisa dibilang udah terbukti dari zaman dulu, yaitu pembelajaran konvensional. Jadi, ciri khas metode konvensional itu apa sih? Gampangnya bayangin aja papan tulis, buku cetak, dan yang paling penting, interaksi langsung, tatap muka. Kekuatannya tuh bukan cuma karena simple, tapi karena ada hubungan personal yang dalam. Kan, dalam tradisi pendidikan Islam, yang ditransfer itu bukan cuma ilmu, tapi juga adab atau karakter. Nah, ini paling efektif kalau ada pertemuan langsung antara guru dan murid. Nah, kalau kita lihat untung ruginya, ini menarik banget. Di satu sisi, metode ini kan gampang banget diakses ya. Biayanya rendah, terus nggak perlu listrik atau internet, andal banget lah. Tapi, di sisi lain, agak susah buat ngejelasin ide-ide yang abstrak. Dan, jujur aja, kadang kurang nendang buat anak-anak zaman sekarang yang udah biasa sama dunia digital yang serba cepat. Oke, sekarang kita pindah gigi. Kita lihat sisi sebaliknya, janji era digital. Yuk, kita intip apa aja sih yang ditawarin sama alat-alat canggih zaman sekarang buat dunia pendidikan? Wah, kalau media digital ini dunianya beda banget. Di sini kita nggak cuma baca teks, tapi bisa nonton video, dengerin audio, berinteraksi langsung sama materinya. Fleksibilitasnya itu loh, luar biasa. Siswa bisa masuk kelas kapan aja, di mana aja. Bener-bener bisa disesuaikan sama ritme mereka masing-masing. Dan ini tuh bukan lagi cuma bayangan masa depan loh, ini udah terjadi sekarang. Platform kayak Google Classroom kan udah biasa banget, aplikasi Al-Quran juga pasti ada di HP kita. Bahkan teknologi sekeren virtual reality sekarang bisa bikin siswa ngerasain simulasi haji atau jalan-jalan virtual ke masjid bersejarah. Ini beneran sebuah lompatan yang besar banget. Tapi, namanya juga teknologi, pasti ada dua sisi mata uang. Kelebihannya jelas banget. Super menarik, interaktif, fleksibel, tapi tantangannya juga nggak main-main. Butuh infrastruktur internet yang stabil, biayanya di awal juga lumayan, dan ini, potensi distraksinya gede, banyak notif-notif lain kan. Dan yang paling krusial, ada isu kesenjangan digital. Ini soal jurang antara yang di kota internetnya kencang sama yang di daerah sinyalnya susah. Artinya nggak semua siswa dapat kesempatan yang sama. Jadi, kita udah lihat dua pendekatan yang kelihatannya kayak berlawanan ya. Tradisi lawan inovasi. Terus, apa kita harus milih salah satu? Nah, menurut penelitian yang kita bahas ini, jawabannya enggak. Justru kita bakal lihat gimana caranya dua hal ini bisa digabungin. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngerangkum semua perdebatan kita dengan pas banget. Yang konvensional, dia jago di aksesibilitas dan hubungan spiritual yang langsung. Sementara yang digital, juaranya di soal interaksi dan fleksibilitas. Kelihatan kan kalau masing-masing punya kekuatan supernya sendiri-sendiri. Dan disinilah solusinya muncul. Namanya keren, blended learning atau pembelajaran campuran. Idenya tuh simple tapi kuat banget. Ambil yang paling bagus dari dunia tradisional, ambil juga yang paling keren dari dunia digital, terus gabungin. Terus prakteknya gimana? Coba bayangin skenario ini. Langkah pertama, guru memimpin diskusi yang mendalam di kelas. Ini sisi konvensionalnya. Langkah kedua, siswa pakai aplikasi di HP buat latihan gerakan dan bacaan sholat. Ini digitalnya. Langkah ketiga, mereka nonton tur VR masjid buat nambah wawasan. Dan terakhir, langkah keempat, mereka kumpul lagi buat refleksi bareng guru. Keren banget kan perpaduannya? Jadi, poin paling pentingnya tuh ini ya, teknologi itu bukan buat gantiin guru, sama sekali bukan. Justru teknologi itu alat buat memperkuat bimbingan personal dan spiritual yang cuma bisa dikasih sama guru. Ingat, kuncinya adalah penguatan, bukan penggantian. Oke, kita udah jalan-jalan di dua dunia nih, dunia papan tulis dan dunia layar sentuh. Terus apa dong kesimpulan akhirnya? Kayaknya kutipan dari penelitian ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna.
Intinya, masa depan PAI itu bukan soal pilih-pilih antara tradisi atau inovasi, tapi soal gimana kita bisa menyelaraskan keduanya. Tujuannya, biar transfer ilmunya efektif, tapi nilai-nilai spiritualnya yang jadi jantungnya itu nggak hilang. Dan ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sebenarnya relevan buat kita semua, nggak cuma di dunia pendidikan. Gimana caranya kita bisa pastiin kalau teknologi itu selalu jadi alat yang melayani nilai-nilai kita, dan bukan sebaliknya, malah kita yang diatur sama teknologi? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.